terakhir. Batik Batam di Kepri sebetulnya memang suatu usaha yang cukup menjanjikan jika betul-betul dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk anak muda di Kepri, alangkah bagusnya jika mengetahui budaya di Indonesia, terutama batik, dan cara proses pembuatannya. Jangan sampai nanti orang Singapura lebih tahu proses pembuatannya daripada orang yang di Batam. Aduh, itu nggak lucu sih. Nggak lucu sih, Mas. Ya. Berarti harus tahu ya anak muda. Gimana, Mas, cara motivasinya, Mas? Selama ini saya bergabung di Karang Taruna Kota Batam, dan alhamdulillah beberapa anak muda Karang Taruna Kota Batam mau mendekat ke kita dan mau dikasih tahu bagaimana caranya untuk membuat batik. Oke. Gabung di Karang Taruna itu udah berapa lama, Mas? Baru. Dan kebetulan untuk pengembangan IKM. Nah, tadi kan kita menyinggung soal anak muda nih, Mas. Bagaimana menurut Mas Indra anak muda dengan batik Batam ini? Anak muda dengan batik Batam yang saya alami sekarang, belum ada yang jarang yang membeli batik. Mayoritas, Mas? Mayoritas adalah ibu-ibu pejabat dan ibu pejabat. Berarti ada goals nggak, Mas, ke depan? Wah, aku pengen next year atau next month. Nextnya itu kepengennya banyak anak milenial yang mau lebih aware soal budaya, soal culture ya, Mas ya. Culture ini. Sayang kalau culture yang udah kita pertahankan bertahun-tahun akhirnya nanti akan menjadi milik orang lain atau milik negara lain. Jangan dong. Seperti itu. Makanya harus anak milenial harus mau tahu bagaimana sih budaya itu sih, bagaimana sih itu membuatnya, seperti itu kira-kira. Ya, Oke, Tribuners, itu tadi obrolan kita bersama dengan Mas Indra Sugiono. Tadi kantor alamatnya di mana, Mas? Sekarang di Perumahan The Hill Resident. Itu daerah Batam Nomor 7, Batam Center. Nah, itu buka setiap jam berapa, Mas? Buka 24 jam kan? 24 hours. Wow. Yes. Itu berapa banyak pegawai di sana, Mas? Di sana itu baru 3 orang. Baru 3 orang. Untuk yang lainnya masih ada yang di Batu Aji, ada pokoknya dibagi-bagi. Banyak pengrajin batik yang baru kita ajarin. Jadi kalau kita dapat orderan biasanya kita bagi-bagi biar mereka tersenyum setelah dapat penghasilan dari batiknya, apa ilmu mereka dapat itu aja. Ya. Kalau untuk apa, Mas, hasil dari batik itu sendiri per hari berapa? Per hari nggak bisa dihitung per hari. Biasanya kalkulasinya per bulan. Per bulan saya mungkin sampailah sekitar 20-an. 20-an. Itu dengan motif yang berbeda-beda? Omsetnya atau batiknya? Dua-duanya. Kalau omsetnya sekitar 20-an, kalau batiknya sampai itu 20-an per bulan. Udah juga ya, Mas ya? Makanya saya yang tadinya jadi pegawai di Dekranasda atau di Sprindak, saya akhirnya memberanikan diri untuk survive menjadi pembatik sendiri ya, Mas. Wow, luar biasa. Oke. Kalau untuk motifnya tadi berapa, Mas, hasilnya per bulan? Motifnya yang kita buat 1 bulan untuk batik tulis abstrak kontemporer sekitar 50 bijian. 50 bijian. Oke, kalau yang ikan tadi, Mas? Kalau yang cap ini banyak. Yang cap kalau yang cap itu 1 hari itu bisa 1 hari untuk bikin motifnya aja itu sekitar 50 bisa 1 hari. 50 bisa 1 hari. Ukuran 2,5 meter ya. 2,5 meter. Oke, Mas. Oke, tepuk tangan dulu dong, Mas. Kita buat Mas Indra Sugiono. Udah ngomongin tadi soal bagaimana mengembangkan batik Batam di Kepulauan Riau ini, Tribuners. Dan pastinya Mas Indra punya goals dan berharap untuk kedepannya kaum milenial bisa mencintai batik, ya, Mas ya. Ya, itu yang paling perlu. Paling penting itu. Ya. Dan tadi salah satu motivasinya mengikuti Karang Taruna tadi ya, Mas ya. Nanti akan ada pelatihan-pelatihan yang akan diadakan sama Karang Taruna ada. Ya, pastinya. Nah, kaum milenial cintai batik Batam. Oke. Nah, pantengin terus Tribuners, Tribun Batam Podcast setiap hari jam 15 waktu Indonesia Barat. Ya, pastinya dengan topik dan tema yang berbeda-beda. Nah, Tribuners.